Halo semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kabel telegraf transatlantik pertama. Tapi hari ini kita akan membahas TAT-8, kabel bawah laut yang diam-diam menjadi bagian dari revolusi modern. Bayangkan, sebuah dunia di mana mengirim data antar benua hanya bisa lewat satelit yang mahal, lambat, dan tidak efisien. Internet global belum terbentuk dan dunia digital juga belum lahir. Tapi semua itu berubah karena satu kabel yang membentang 6.000 km di dasar laut Atlantik. Dan itu adalah TAT-8, kabel serat optik pertama di dunia dan awal mula bagaimana internet terbentuk. Sejak tahun 1858, kabel bawah laut sudah mulai menghubungkan benua, tapi hanya untuk telegraf. Lalu masuk ke era telepon, mulai dari TAT-1 hingga TAT-7 yang dibangun sejak 1950-an. Semua masih menggunakan kabel tembaga. Kabel TAT-1 hanya bisa menggunakan 36 sambungan telepon. Bahkan TAT-7 yang paling modern saat itu hanya bisa menangani 10.000 sambungan. Tidak cukup untuk kebutuhan data digital saat itu, apalagi untuk era internet. Satelit bukan solusi ideal, biayanya mahal dan intensinya tinggi. Dunia butuh sesuatu yang baru. Tahun 1988, TAT-8 resmi beroperasi, tapi proyek ini dimulai jauh sebelumnya. 3 negara bergabung, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. 3 raksasa telekomunikasi membangun, yaitu AT&T, British Telecom, dan French Telecom. Masing-masing menyumbang teknologi, proyek lintas vendor, lintas sistem, tapi disatukan dalam satu integrasi oleh AT&T Bell Labs. Dan dari situlah lahir berbagai teknologi revolusioner. Yang pertama, serat optik single mode 1.3 mikron. Yang kedua, splitting tahan tekanan laut. Dan yang keempat adalah laser detektor presisi tinggi. Dan yang keempat adalah repeater optik berkapasitas 280 Mbps, cukup untuk 40.000 sambungan digital. Sebelum TAT-8 dibangun, AT&T menguji coba kabel optik di sekitar Kepulauan Kanari, tapi kabel ini diserang hiu. Alhasil, TAT-8 dipasang dengan pelindung khusus anti hiu di beberapa bagian tertentu. Ini nyata, bukan metafora. Kabel ini mendarat di Tuckerton, New Jersey. Kalau salah nanti Google aja dah. Tuckerton, New Jersey. Lalu bergabung kedua titik di Eropa, yaitu Whitemount Bay di Inggris dan Penmetz di Prancis, melalui unit cabang bawah laut yang juga inovatif. Bagaimana dengan biaya proyek? Ya, biaya proyeknya sekitar 335 juta US dollar. Sebuah angka besar zamannya. Bahkan bagi saya itu terlalu besar untuk saya bayangkan. Tapi hasilnya bisa mengubah dunia. Tahun 1989, kapasitas besar dari TAT-8 langsung dimanfaatkan. IBM membiayai koneksi langsung antara Cornell University di AS dan CERN di Swiss. Koneksi ini memungkinkan tim Berners-Lee di CERN mengakses internet Amerika Serikat melalui NSFNET, yang hasilnya World Wide Web lahir, atau juga disering sebut dengan WWW. Tanpa TAT-8, demo web pertama mungkin tertunda. Internet modern mungkin berkembang lebih lambat. Yang menarik, kapasitas TAT-8 habis hanya dalam 18 bulan.
Padahal sebelumnya banyak yang meragukan kabel ini akan terpakai sepenuhnya dalam waktu 10 tahun. Ternyata dunia haus akan koneksi. TAT8 jadi bukti bahwa internet bukan masa depan, melainkan masa kini. TAT1 sampai TAT7 memang penting. Mereka membuka jalur suara antar benua. Tapi TAT8 berbeda. Inilah yang membuatnya istimewa. Yang pertama, kabel bawah laut pertama yang menggunakan serat optik. Yang kedua, transmisi data digital berkecepatan tinggi. Yang ketiga, digunakan untuk lalu lintas internet. Dan yang keempat, jauh lebih efisien dibanding satelit. TAT8 bukan cuma kelanjutan, ia adalah titik balik. Kini TAT8 sudah pensiun, tapi warisannya masih terasa. Setiap kabel internet bawah laut yang kita gunakan hari ini merupakan penerus dari TAT8. Tanpa TAT8, takkan ada YouTube, zona global, atau game online. Ini bukan sekedar kabel. Ini merupakan urat nadi internet pertama, tersembunyi di kedalaman laut, bekerja secara diam-diam, tapi menghubungkan dunia dan mengubah segalanya. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah atau kurang, mohon dikoreksi karena saya hanyalah manusia yang tempatnya salah. Sekian dari saya, terima kasih.